Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh iya Mbak, monggo silahkan duduk dulu. Terima kasih Bu. Oh iya, Mbak Devi, ketemu lagi kita. Iya, kenapa Mbak Devi? Iya Mbak, sebelum saya bertanya ya Mbak ya, Mbak Devi kesini tadi sama siapa? Sama teman Bu. Loh, temennya mana? Itu masih tunggu di luar. Soalnya tadi saya ngajak masuk, nggak mau. Oh alah, ya wis gak apa-apa. Oh iya, jadi gimana Mbak Devi, kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Kebetulan saya ini ada masalah Bu. Nah, mungkin saya sekitar 30 menit untuk bercerita. Soalnya Oke. saya masih ditunggu teman untuk kerja kelompok. Mm-mm. Baik, eh, baik, selanjutnya mari kita maksimalkan waktu Mbak Devi ya. 30 menit kita maksimalkan untuk konseling. Nah, sebelum kita ke proses konseling, saya ingin memberitahu bahwa kalau Mbak Devi itu bisa bercerita kepada saya, terbuka kepada saya ya, karena saya di sini kita akan menggunakan salah satu asas kontrol, yaitu kerahasiaan, di mana Mbak Devi itu bisa mengatakan informasi ataupun bercerita apapun dengan saya, dan saya tidak akan membocorkan informasi tersebut ke orang lain. Jadi seperti itu. Jadi baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan proses selanjutnya, yaitu konseling. Jadi Mbak Devi ini ada masalah apa? Ada apa yang diceritakan? Begini Bu, saya tuh susah banget membagi waktu antara tugas kuliah, organisasi sama pacar saya Bu. Misalnya kalau saya mengerjakan tugas buat besok dikumpulin, waktu itu juga saya harus rapat. Mau gak ikut rapat juga gak enak sama teman Bu. Tapi kalau ikut rapat bisa jadi tugasnya saya terlantar atau belum selesai. Saya juga ditelepon pacar, saya harus menemani nonton futsal, dan kalau misalnya tidak dituruti kemauannya itu pasti ngambek Bu. Padahal saya sudah menjelaskan bagaimana kayak tugasnya saya tuh masih belum. Tetap aja Bu gak mau tahu alasan saya. Oh, gak mau tahu alasannya Mbak Devi. Iya, Terus Bu. gimana Mbak, gimana lagi? Kalau begini, apakah saya harus memutusin pacar saya atau keluar dari organisasi biar saya fokus sama tugas saya ya Bu? Sebaiknya Mbak Devi itu tidak usah gegabah untuk hal tersebut ya Mbak ya, karena apa ya, pasti kalau kita terlalu gegabah mengambil sebuah keputusan, kita mungkin akan melakukan sebuah kesalahan ataupun penyesalan seperti itu. Jadi menurut Mbak Devi itu gimana? Oh ya, sebelumnya saya ini ingin beritahukan ya Mbak ya, saya kan Mbak Devi tahu ya, saya sebagai konselor tidak bisa langsung memberikan nasihat. Nah, oleh sebab itu mari kita mencoba mencari pemecahan masalah ya. Iya Bu. Nah, menurut Mbak Devi, mana hal yang perlu diprioritaskan? Menurut pemikiran saya sih Bu, saya lebih memprioritaskan tugas kuliah saya, tapi saya tidak bisa meninggalkan organisasi dan pacar saya Bu. Baik, dari sini Mbak Devi sudah bagus, sudah tahu mana yang diprioritaskan, dan juga untuk kegiatan yang lain bagaimana Mbak Devi itu melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Apakah jika tidak melakukan kegiatan tersebut ataupun ikut rapat dan sebagainya, apakah kegiatan tersebut itu terlaksana? Apa Mbak Devi, kalau ada kegiatan itu apakah semuanya itu terlaksana tapi tidak optimal? Eh, Optimal Bu. Kata
biasanya sih Bu, semua kegiatan itu bisa terlaksanakan, tapi tidak kurang optimal. Oke, pada dasarnya ini Mbak Devi ini udah tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya menurut Mbak Devi ini gimana Mbak Devi kalau melakukan kegiatan itu mana yang lebih dikerjakan terlebih dahulu? Kalau saya melakukan kegiatan dimulai dari eh, deadline paling dekat Bu, mengerjakan deadline yang lebih dekat dengan waktu yang lebih dekat. Oke, oke, oke. Dari sini Mbak Devi itu sudah mengetahui mana saja hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu, itu bagus. Dan juga selanjutnya, menurut Mbak Devi itu tindakan apa yang harus dilakukan setelah Mbak Devi mengetahui mana tugas yang perlu diputuskan dan mana yang hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu dari kegiatan sebelumnya gitu. Emang saya tahu Bu, yang masih saya bingung itu saya terlalu menyempelekan waktu yang kelihatannya lama, tapi setelah dekat deadline saya baru sadar untuk mengerjakan tugasnya. Oke, baik. Untuk dari sini Mbak Devi sudah mengerti ya mana saja yang ingin dikerjakan dan juga kapan itu dilakukan. Mungkin Mbak Devi itu sudah bisa mencoba memanage waktu, di mana ada beberapa hal yang perlu Mbak Devi itu batasi waktunya. Nah, sisa waktunya bisa Mbak Devi itu lakukan untuk kegiatan selanjutnya seperti itu, untuk kegiatan yang lain, agar yang lain itu tidak terbengkalai seperti itu. Dan juga gimana kalau misalnya Mbak Devi itu mulai memanage waktunya dan juga berlatih untuk konsisten terhadap manajemen waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Begini Bu, pendapat saya perlu sekali tindakan seperti itu, tapi saya sendiri belum bisa memunculkan tindakan memanajemen waktu seperti itu Bu. Saya terlalu meremehkan waktu tersebut. Nah, oke, dari hal tersebut ya Mbak Devi itu sudah mungkin bisa mencoba lagi ya, bisa mencoba memanajemen waktu seperti itu. Karena kalau tidak dilakukan pasti akan akan ketimbun lagi, hal itu akan terulang-ulang lagi seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas masukannya. Nanti saya akan mencoba dan melatihnya kembali. Baik. Oh ya, sebelum jadi kesimpulannya Mbak Devi ini sudah tahu ya, sudah tahu apa yang akan dilakukan dan juga apa yang perlu diperhatikan, dan Mbak Devi juga tahu memanage waktu itu udah anggapannya sudah sadar lah untuk mulai memanage dan membatasi beberapa kegiatan seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Saya pamit dulu. Baik. Terima kasih ya Mbak Devi ya sudah mau bercerita. Baik Bu, mari Bu. Mari.